Apa yang sangat membedakan secara kontras Gibran dalam memaknai pemuda atau Sumpah Pemuda, prioritasnya adalah datang ke Mancing Mania dengan tokoh-tokoh muda di masa lalu, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Wikana, tadi Mas katakan. Bumi dan langit lah, kata para termul. Lu mancing kan juga banyak anak muda senang mancing. Iya, cuman peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda, kok yang dipilih yang itu gitu. Jadi menurut saya, maaf ya, saya sampai mengatakan penghinaan gitu loh gitu. Jelas betul Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan pendidikan tuh harus urut. Kalau bagi kami masyarakat Jogja, dalam sekali itu statement dari Ngarso dalam itu. Itu ada sasaran lah gitu ya? Ada, jelas betul kelihatan. Kemarin mereka mendeklarasikan juga pemuda bukan Gibran. Karena mereka saking malunya. Mereka tuh malu kalau dikatakan representasi anak muda itu adalah sosok Gibran Rakabuming Raka. Info yang saya dapat dari teman-teman di PD ketika kita membawa buku Jokowi White Paper, itu kan kita tanya sebenarnya bisik-bisik di dalam gedung Dewan ini, gedung rakyat ini apa? Mereka sebenarnya sudah mau soal pemakzulan, tetapi mereka lagi bingung siapa yang mau menggantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, 97 tahun setelah terjadinya Sumpah Pemuda di negeri ini, Indonesia memiliki wakil presiden termuda sepanjang sejarahnya. Namanya Gibran Rakabuming Raka, seorang pemuda. Tetapi pada saat-saat di mana semangat kepemudaan, semangat muda harus kemudian dipancarkan oleh Gibran, disebarkan ide-ide kepemudaan itu, Gibran malah mendatangi acara Mancing Mania Gratis 2 di Kali Bekasi. Untuk itu, kita menghadirkan seorang Menteri Pemuda dan Olahraga. Orang ini menutup matanya dengan segala cercaan orang di luar tentang aktivitas yang dilakukannya. Dia terus menggali dan perlahan, satu demi satu, kita mendapatkan berlian-berlian yang mungkin akan menerangi bangsa ini untuk bisa menatap lebih baik ke depan. Orang itu adalah Mas Roy Suryo. Selamat bertemu kembali, Mas Roy Suryo. Terima kasih. Saya langsung aja, Mas. Silakan, Mas. Apa yang Mas lihat dari apa yang dipilih oleh Mas Gibran ini? Prioritasnya adalah datang ke Mancing Mania. Iya, saya terus terang begitu baca itu, saya setuju dengan Kang Darsa. Yeah. Kita tidak mengecilkan arti Kali Bekasi. Yeah. Kita tidak mengecilkan arti kegiatan mancing. Yeah. Karena konon katanya, kata para termul itu yang kemarin di salah satu diskusi, lo mancing kan juga banyak anak muda senang mancing. Iya, cuman peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda, kok yang dipilih yang itu gitu. Padahal kan banyak acara, ya kan? Di kota dia, di kota Solo, yeah. sedang juga digelar mimbar rakyat, ya gitu. Iya, saat itu digelar mimbar rakyat. Saya sempat hadir sehari sebelumnya di mimbar rakyat itu. Di mimbar rakyat itu, ya gitu. Yang dalam beritanya ini rame nih, karena konon itu ditolak, ya gitu. Enggak juga, yang ditolak itu sebuah panggung kecil yang memang ada 2 tempat mimbar rakyat itu. Panggung kecil yang memang saya juga nggak pernah hadir di sana, gitu loh. Tapi yang dihadiri adalah yang ada di Kertopuran yang besar di Gedung Umat Islam. Dulu itu tempatnya Pak Mudrik gitu. Mudrik Sangidu ya? Mudrik Sangidu, ya. Mega Bintang. Dulu ketika sering beraktivitas tuh di situ. Dan itu sukses, berat. Meskipun hujan, kita masuk ke dalam, setelah selesai keluar lagi. Ada Bang Resmond juga di sana. Kemudian ada tokoh-tokoh lain yang ada di sana, ya, digagas oleh pemuda, bukan hanya pemuda, pemudi di sana. Namanya Mbak Wuri yang sering pakai baret, Wuri baret. Jadi juga ada Mbak Mary di sana, Mary dari KNPRI, dari Perempuan Indonesia. Jadi acara itu digagas oleh pemuda dan pemudi. Karena sesuai dengan temanya, sebenarnya kalau dia tahu, artinya kalau Wapres ini tahu, kan selalu setiap tahun itu Kementerian Pemuda dan Olahraga itu pasti selalu punya tema besar. Dan temanya kali ini adalah Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan mancing gitu loh, gitu ya kan? Kalau ya kegiatan di Solo, jelas.
Mungkin ada ini ya, barangkali ada apa namanya, ada jargon di acara mancing itu, dengan semangat Sumpah Pemuda kita Itulah. mengail lebih banyak. Makanya itulah yang saya sebut dalam artikel yang saya tulis dan juga beredar di mana-mana 90 tahun Sumpah Pemuda itu, apa yang dilakukan oleh Gibran ini sungguh membagongkan. Iya. Ya, bukan membanggakan, Iya. tapi membagongkan. Karena biayanya juga tidak murah loh. Di mancing Mancing gratis. itu dia menebar 5 ton lele di acara itu. Terus hadiahnya sepeda motor, ya kemudian ada elektronik, TV. Maksud saya kasihan juga. Kalau saya sih malah mikirnya gini, kasihan Pak RT, kasihan Pak Camat. Itu kan levelnya beliau-beliau itu gitu loh. Bukan seorang wakil presiden yang perannya kemudian digantikan ya. Iya, yang dipilih oleh dengan biaya 77 triliun lebih ya gitu. Kok hanya datang acara kayak gitu? Itu yang di Solo. Ya. Yang di Jogja ada diskusi juga. Diskusi yang sangat bagus kebudayaan juga. Yang narasumber utamanya Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Dan kemudian hadir Prof Mahfud MD, hadir mantan Kapolda Jogja Pak Ahmad Dolfiri yang terakhir menjadi penasihat ahli Kapolri juga. Gitu, penasihat presiden, bahkan penasihatnya Pak Prabowo ya. Baru-baru ini dia. Baru-baru ini ya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain ya. Dan saya memang mohon maaf saya tidak bisa menghadiri yang di Jogja dan di Solo karena yang di Jogja itu kebetulan ketua panitianya adalah mantan rektor UII Pak Prof Edi Suwandi-Ampit. Saya sudah pamit karena saya juga menjadi ahli dalam sidang di Komisi Informasi Pusat. Itu juga ahli untuk menyampaikan gagasan anak muda ketika anak muda itu pengen lihat ijazahnya Joko Widodo. Mas Gibran adalah wakil presiden. Ya. Kalau hari-hari menjelang sesuatu yang besar, 17 Agustus, 10 November, Sumpah Pemuda, apakah tidak di-feeding oleh oleh kantornya bahwa ini ada sekian banyak acara ya, betul kan? Sehingga kemudian yang ada adalah pilihan-pilihan. Saya bisa mengatakan seharusnya Sekretariat Wapres itu pasti punya kayak gitu. Karena maaf tadi kan sudah disebut. Dulu ketika saya di kementerian pun itu kita selalu awal minggu, bahkan dulu saya memberlakukan tuh setiap awal bulan. Saya selalu minta jadwal acara dari Sesmen waktu itu, Sesmen Pora. Acara-acara apa yang ada? Karena kenapa per bulan? Karena kalau ada acara di luar kota atau bahkan di luar negeri, ya kita pilih datang atau enggak gitu loh. Jangan sampai acara yang ecek-ecek ya. Itu harus kita datangi gitu loh. Harus benar. Kemudian negara ini kemudian mengalokasikan untuk kedatangan seorang wapres, ini kan pakai uang rakyat. Iya, jangan lupa loh, uang pajak. Wapres datang ke situ, itu pasti pengamanannya, kemudian protokolnya, belum pas pampresnya ya, dia pakai pas pampres juga, karena kan presiden wakil presiden itu pas pampres. Itu kan pasti sudah dan kemudian biaya penyelenggaraan, mendatangkan orang, ya kita tahu lah, pasti ada yang didatangkan. Kan nggak mungkin lah wapres datang itu sepi gitu kan ya nggak mungkin. Mobilisasi lah ya. Iya, dan itu juga ya nggak usah ditutupi. Zaman Pak Harto pun itu juga dulu juga begitu. Ingat nggak dulu anekdot kalau Pak Harto mancing? Oh, itu ada yang di bawahnya KKU ya, pasukan kata dulu nyandelin. Ya ini cuk masa lalu. Tapi itu pasti juga masih terjadi gitu loh sekarang. Supaya ramai kan, dan kalau Gibran mancing itu pasti pancingannya kena gitu loh. Iya, karena ada. Atau kalau dia main bola, siapa tahu dia nendang supaya masuk gawangnya digeser supaya masuk. Nah, ya artinya gini, pasti ada kayak gitu. Dan jadwal itu kan yang menentukan kan akhirnya pilihan itu kan ada di tangan dia. Dia mau datang kemana. Jadi kan nggak mungkin. Oh itu di luar pengetahuan dia gitu. Atau itu saya nggak ngerti, itu cuma dijadwalkan. Pasti set Wapres itu sudah mengatur sedemikian detail, sedemikian proper, sedemikian terstruktur dan tersusun acaranya. Gitu. Nah kalau ini, kalau seperti itu, apakah yang terjadi kemudian adalah kesalahan dalam memilih prioritas atau kegagapan dalam melihat diri sebagai simbol negara? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, dan kalau lihat yang tadi dikatakan muda atau tidak, ya sebenarnya relatif. Kita juga pernah, kalau kita bicara tentang Kementerian Pemuda Olahraga, ya dulu Menteri Pemuda pertama kita, Pak Wikana, Wikana. Orang yang ini. Itu Pak Latif Indra ini. Pokoknya dia ada di foto itu. Ada di foto dan dia ikut menculik
Oh, ke Bung Rengas Karno. Dengklok. Iya, ke Rengas Dengklok. Ya kan yang menculik 3 orang. Ya. Pak Wikana, Wikana, kemudian Pak Hairul Saleh, Soekarni. Soekarni. Ya, itu bertiga yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, ke rumah Yap Kesio waktu itu. Nah, itu pun usianya juga muda, 30-an 6 kalau nggak salah waktu itu. Artinya, sedemikian anak muda itu pasti punya gagasan yang bagus. Dan menariknya kemarin, ini sebelum saya jawab itu ya, mumpung ingat. Kemarin di Solo juga muncul orang-orang yang dulu sempat mendeklarasikan pada tahun 2024 yang lalu, Solo bukan Gibran. Iya, jadi jangan... Mengapa? Mengapa sampai kayak begitu? Karena mereka nggak mau representasi kota Solo itu adalah Gibran gitu. Dan kemarin mereka mendeklarasikan juga, pemuda bukan Gibran. Karena mereka saking malunya, sampai mereka tuh malu loh. Ini benar, ini swear. Sampai mereka tuh malu kalau dikatakan representasi anak muda itu adalah sosok Gibran Rakabuming Raka. Coba bayangkan. Ini bukan kali pertama dia datang ke sebuah acara dan sangat membagongkan itu. Beberapa waktu yang lalu dia datang ke MTQ. Kemudian dia di acara keagamaan. Dia disodori untuk kemudian pidato. Akhirnya dia nggak pidato. Karena merasa kurang pede tadi. Iya. Karena seperti tadi yang dasarnya. Jadi dia agak yakin, nanti kalau baca salah atau apa gitu. Terus dia nggak pernah datang ke acara yang sifatnya kampus ya, pendidikan. Dia memang pernah datang ke sebuah universitas, tapi universitas yang belum jadi. Jadi di mana? Di Tangerang. Jadi yang didatang itu pembangunan kampus. Ini apa hubungannya gitu? Tapi kalau dia berani datang, ya paling dia datang ke level SD, SMP, kemudian untuk bagi-bagi skincare, ya, kemudian untuk nyukur rambut. Untuk seorang wakil presiden, bukankah tidak terlalu sulit? Misalnya semalam akan kemana, besok pagi dia sudah memegang apa? Harusnya. Jadi artinya kejadian di sebuah acara keagamaan yang dia nggak jadi menyambut, ya, kemudian dia sempat datang ke sekolah kelas universitas tapi hanya lihat pembangunan, ya. Atau dia datang maksimal hanya datang untuk bagi-bagi skincare ya, dan juga malah waktu itu dia sempat memegang, ada tuh videonya viral tuh, dia memegang kancing atas, di Padang, apa namanya, kerah gitu, ketika ada seorang anak yang mungkin nggak memperhatikan atau apa, dia di Padang itu, untung itu langsung ditengahi oleh pas pampresnya, kalau enggak kan lucu banget tuh terjadi kejadian yang aneh itu kan, gitu. Jadi ya memang kapasitas mas, maaf sekali lagi, ya kapasitas otak ini nggak nyampe gitu loh. Makanya itulah yang disebut oleh para purnawirawan Forum Purnawan TNI itu, salah satu dari 4 syarat pemakzulan itu, selain dia cacat di dalam keterpilihannya MK, kemudian ada indikasi yang dilaporkan oleh Ubed ya, Ubedil Badrun soal fufu fafa yang cuitannya dia yang itu 99% itu adalah dia. Keempat adalah kapabilitas dan kemampuan dia ini yang nggak mencukupi. Belum lagi yang kita bicarakan terakhir beberapa waktu yang lalu soal ternyata dia nggak lulus SMA. Ya makanya dia hanya berani datang ke level-level paling tinggi SMA. Kalau universitas kan ada juga dia pernah datang, itu yang tadi Mas ada saya ceritakan. Apakah tidak pernah dipersiapkan? Dia udah dipersiapkan naskah untuk dia bicara tentang soal AI waktu itu. Jadi sebetulnya bisa kita yakini kalau tim yang berada di belakang Wapres pasti itu sudah bekerja. Nyiapkan. Oh iya. Karena kalau tidak bekerja kan ya itu duit kita kan. Iya. Kita pertanyakan juga kerja mereka. Pasti sudah disiapin. Saya yakin di acara keagamaan itu pasti sudah ada teks. Apakah nanti dia baca ayat ini. Ketika di sebuah universitas yang dia baca AI itu, dia bicara gini. Kalau dipersiapkan kan contoh itu yang dulu dibangga-banggakan oleh para termul itu. Oh dia ketika wali kota sempat memimpin rombongan kebudayaan dari kota Solo di Champs-Élysées ya, di jalan utama di Paris waktu itu di Paris. Champs-Élysées ya. Kemudian dia baca katanya, dia bisa baca bahasa Inggris kok. Ya kalau dia bicara bahasa Inggris di depannya ada ada prompter. Bukankah itu bisa juga kita lakukan sekarang? Harusnya. Cuman kan kalau sekarang kan udah banyak orang yang ngerti sekarang. Kalau dulu kan orang masih gampang dibohongi dengan prompter. Ya kan? Jangankan Gibran. Salah satu termulnya saja Andi Aswan. Ya, semalam ketika debat dengan saya itu dia nunjukkan bukti pendidikannya Gibran yang katanya di UTS Insearch katanya ada 6 bulan. Saya baca, mana yang tulisannya 6 months mana gitu. Nggak ada 6 months-nya. Jadi adanya itu terus dia juga bingung dia lihat gitu. Terus malah saya ajarin dalam acara itu ya.
saya, ya you, kamu, 6, 6 gitu. Jadi ya mungkin memang ya para termulnya saja kayak gitu ya, dia juga sama kemampuannya gitu. Tapi kalau kita kilas balik nih Mas Ya. ya, kita menengok ke belakang dan itu belum terlalu jauh sebetulnya 2024 kemarin. Ya. Publik, paling tidak sebagian publik sempat terkagum-kagum dengan penampilan Mas Gibran di debat. Itu yang membuat saya sempat dilaporkan oleh para relawan Jokowi waktu itu. 99,9% saya pun memastikan waktu itu dan saya tweetkan Gibran pakai alat bantu. Udah jelas. Karena udah sedemikian rupa kamera diupayakan supaya tidak bisa menampakkan itu. Tapi kan ada kamera netizen. Ada juga informasi dari BIN juga, Badan Intelijen Netizen. Dan ada satu kamera yang tepat di depannya dia. Ketika dia ngomong itu, dipandu dari orang yang ada di belakangnya. Jadi apa yang dia omongkan, lip sync-nya itu sama. Ini ngomong ini ngomong ini. Ini ngomong ini ngomong. Makanya waktu itu kalau Kang Dalsa ingat dan pemirsa Madilog semua juga menyaksikan, kan waktu itu saya sampai protes, ngapain harus ada mic sampai 3? Kan itu ada 3 mic yang dipasang. Satu mic yang ada di sini, ya gitu. Kedua clip on kayak gini. Mic juga. Ya, mic juga. Ketiga handheld. Maaf ini. Kalimat saya nggak ada yang lebih sopan dari ini. Sebodoh-bodohnya panitia atau IO. Yang namanya backup mikrofon itu ya cukup 1. Ngapain backup cukup 2? Mereka kan bilang waktu itu, ini kami sediakan untuk backup. 2. Ya nggak mungkin, kalau ini jelas mikrofon. Tapi yang ada di sini, dan kemudian ada yang dicandelin di telinga, itu earphone. Jadi earphone itulah yang kemudian bisa keluar suara. Apalagi di belakangnya, di punggungnya Gibran. Itu waktu itu ada yang kemudian motret di belakang, itu tampak betul alatnya. Gitu loh. Jadi sebuah receiver yang kemudian menerima panduan. Itu biasa. Kalau kita di studio TV, itu kan feeder namanya. Jadi alat yang untuk menghubungkan. Memfeeding ya? Betul, untuk memfeeding presenter. Makanya kan presenter kan kelihatan canggih kalau bicara dengan narasumber. Betul. Karena dari apakah itu dari floor director, apakah itu dari master control, dia selalu dapat informasi itu gitu. Jadi begitu dia ngomong, bahkan kenapa waktu debat itu, saya yakin betul 99,9% itu. Karena apa? Karena ada satu jawaban yang itu salah, tapi salahnya itu satu paragraf. Dia jawabnya itu bukan bab yang itu gitu. Tapi dengan PD-nya dia jawab gitu. Iya kan, jelas dipandu dan kelihatan sekali orang yang ada di belakangnya itu yang kemudian memandu. Oke, Mas Roy. Kalau soal debat itu, mungkin kita masih bisa membicarakannya sebagai katakan saja kelancangan. Tetapi kan pada saat ini hal-hal seperti itu bisa digunakan justru. Harusnya juga bisa dia kalau mau. Tapi kan kalau sekarang malu. Kalau debat itu kan orang nggak nonton di studio, iya kan, gitu. Studionya sangat terbatas, restricted area kan, gitu. Tapi kalau sekarang dia ada di tempat umum, dia masih menggunakan kotak di belakang, kayak dulu itu jelas betul tuh ada. Jadi saya waktu itu ditanya, saya jawabnya berkelakar aja, Mas yang dipakai di Gibran tuh apa di belakang? Oh itu Pampers 2.0, saya bilang gitu. Ya, jadi seolah-olah kayak Pampers, tapi itu karena generasi kedua, dia bisa memancarkan suara gitu. Dan itu clear. Kenapa saya makin yakin clear? Sampai saya dilaporkan, Mas. Iya, saya dilaporkan. Bergulir nggak itu? Enggak, karena syarat kemudian saya dilaporkan, saya tantang. Nah, kalau saya dilaporkan, berarti yang korbannya harus hadir kan? Ya nggak bisa, nggak berani. Kan nggak bisa orang lain. Kan nggak ada. Kalau kasus Jokowi, skripsi dan juga ijazah ini, kan orang lain bisa pasang badan. Oh, saya punya ijazah. Kalau waktu itu, apakah orang lain juga akan melakukan hal yang sama? Oh, saya punya alat yang sama. Saya punya mikrofon. Kan enggak. Karena kan kejadiannya itu hanya satu-satunya yang terjadi pada saat itu. Jadi saya semakin yakin, ini pakai namanya body mikrofon. Dan waktu itu saya sering bawa gitu loh. Saya tunjukkan pernah di salah satu podcast. Saya bawakan. Jadi ada, itu disimpan juga pada saat di jaketnya dia. Itu kan jaketnya sengaja kayak Naruto gitu, agak tinggi gitu. Itu ada di sini dan itu keluar suaranya. Iya, jadi banyak kali lah alat-alat kayak gitu tuh. Pernah saya tunjukkan di salah satu TV mainstream, ya alatnya juga. Gitu saya tunjukkan dulu alatnya neck atau mikrofon gitu. Kemudian ada juga alatnya yang ada di sini. Jadi jelas banget gitu alat-alat itu dipakai. Alat-alat itu berbuat kecurangan dan dia jelas sebenarnya dia menggunakan alat itu aja
itu sudah bisa untuk pemakzulan juga. Kan dia curang. Iya. Sama seperti ketika dia menolak Fufafa. Ketika dia menolak Fufafa itu kan dia nggak bohong, nggak jujur dia. Iya. Ketika ditanya apakah ini Anda, kan dia bilang takono karo sing gawe. Jadi suruh kita tanya ke yang buat dia kok. Dan itu clear betul. BSSN, Badan Cyber dan Sandi Nasional, dalam penyataannya, pengakuannya ketika diwawancari sahabat kita di Tempo, di Bocor Halus, mengatakan kalau memang iya, itu adalah Gibran. 99,9% pemilik akun Fufafa. Itu angka itu dari mereka? Sama dong dengan angka... Bukan, saya angka 99% itu saya. Okay. BSSN nggak punya angka, tapi BSSN memastikan kalau itu adalah akunnya Gibran. Udah jelas, dan itu nggak bisa mengelak karena nomor handphone yang didaftarkan di akun Fufafa waktu itu 085 sekian belakangnya 33. Itu yang didaftarkan juga dengan tangan dia sendiri, kita nulis form pendaftaran calon wali kota Solo. Nggak bisa mengelak lah. Orang transfer GoPay waktu itu masuknya juga ke rekening namanya Gibran Raka Buming Raka. Jadi sebenarnya, aduh, payah sekali ini. Nah, makanya saya kenapa ya kalau orang bilang kok Roy Suryo itu tampak apa ya, kekeh banget itu. Ya kita nggak layak kok punya pres kayak gini. Jelas betul bahwa dalam peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda ini, maka jangan sampai nanti 100 tahun peringatannya masih ada orang dengan kayak gini gitu. Jauh banget dengan semangat Sumpah Pemuda yang waktu itu apa kalau kita lihat benar-benar mempersatukan Indonesia kan gitu. Dengan apa namanya? Dengan kita juga harus mengupayakan ya. Kalau dilihat waktu itu tahun 28 itu kan kita lihat semangat mereka ya, semangat para pendahulu kita ketika waktu itu yang tadi Kang Darsi cerita. Waktu itu kan ada juga dari Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Islamiyatan Bon, Islamiyatan Bon, kemudian pemuda kaum Betawi. Ya, itu kan dulu berkumpul ya. Awalnya kongres pertama tahun 1926. Kemudian ini kongres kedua. Bahkan di kongres kedua diakhiri dengan Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman dengan melakukan instrumental. Dan waktu itu tidak ada kata-kata Indonesia Merdeka belum ada karena Indonesia mulia. Dan itu dimuat di harian Sinpo. Ya kan? Harian harian Tionghoa pada 10 November tahun 28. Jadi artinya semangatnya jauh banget lah. Kalau sekarang, maaf loh, kalau sekarang hanya diwujudkan dengan mancing, ya. Bukan kita menafikan kegiatan mancing, tetapi aduh kok sedemikian rendahnya sih dia. Pemahaman dia tetap Sumpah Pemuda yang waktu itu adalah benar-benar kita di tengah-tengah penjajahan Belanda ya. Ada sekelompok anak muda yang kemudian Pak Sugondo Joyo Puspito ya, kemudian ada Joko Marsait ya, kemudian ada juga Muhammad Yamin ya yang menyelenggarakan itu. Jadi menurut saya, maaf ya, saya sampai mengatakan penghinaan gitu loh gitu. Sampai dia melakukan. Tapi ada satu gitu. Yang ini ada apa? Di sana di mancing itu ada semangat ini, ada semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap mancing. Berbeda-beda tapi tetap mancing juga. Ya itulah. Kan jauh banget dari semangat ketika Sumpah Pemuda ya. Kami putra Indonesia mengaku bertanah air yang satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bukan mengaku berbahasa satu loh, bukan. Menjunjung bahasa persatuan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Lah kalau mancing tapi itu ikannya sudah digelontorkan dulu 5 ton lele itu kan ya enggak Mas lah gitu. Ya. Kalau selain momen-momen tadi, adakah hal-hal, saya susah mencari kata yang tepat ya. Adakah hal-hal ganjil yang sempat juga dilakukan oleh beliau? Misalnya Mas punya sebuah inventarisasi? Banyak sebenarnya. Contohnya ya, ketika dia diminta untuk memberikan paparan ketika para menteri yang baru ya itu Oktober tahun lalu kan. Para menteri dipanggil dan di retreat ya di Magelang ya. Magelang, betul. Coba lihat mana ada videonya ketika Gibran memberikan. Videonya ada tapi ditutup dengan musik aja. Jadi kita nggak bisa tahu apa yang dikatakan oleh Gibran kan, gitu kan. Nah itu di awal sana. Kemudian ketika dia ditanya kemarin ini barusan aja nih, ada satu pegawai dari RRI Radio Republik Indonesia ketika mengantarkan Gibran di mobil gitu ya, gitu. Kemudian dia tanya,
Pak mohon arahan, saya RRI ya, saya pakai ini. Terus dia berpikir lama. Saya pikir dia mau kasih arahan apa? Ternyata jawabannya nanti ya. Jawabannya ada nanti ya. Itu aja. Terus ditutup jendelanya. Aduh, ini parah banget memang. Saya terus terang harus mengatakan parah sekali. Nah ini, betul. Jadi makanya nggak heran kalau dia tuh nggak lulus SMA. Apakah ada waktu jeda untuk berpikir itu tidak bisa sedikit pun oleh Mas Roy apresiasi? Berpikir, sebelum mengatakan nanti dulu itu kan ada berpikir. Kalau dia berpikir, kemudian dia mengatakan, oh RRI ya, oke nanti kamu di mana? Kalau kamu RRI di garis terdepan misalnya gitu ya, kan kita punya tuh petugas yang ada di garis terluar nah, gitu. Nanti akan saya akan pikirkan uang kelebihannya atau apa. Nah itu bagus. Artinya dia langsung connect seperti dia memikir. Kan kadang-kadang bahkan yang bertugas di sana itu sekaligus seorang prajurit TNI. Iya betul. Iya kan? Betul. Itu bagus. Atau dia pikir, oh RRI mana? Oh ya stasiun pancarnya ikut mana? Oh nanti ikut induk mana? Oke nanti saya koordinasikan ya misalnya dengan RRI di Kalimantan Utara gitu ya. Oh ya nanti saya koordinasikan dengan misalnya stasiun yang ada di kalau di tengah kan Palangkaraya, kalau di utara nanti misalnya nanti kita dekat-dekat yang ada di sana atau misalnya dekat ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Balikpapan. Itu namanya dia pikirannya jalan. Udah berpikir lama, nanti ya. Ya, itu salah sedikit dari banyak sekali kejadian yang ada. Banyak yang legend. Masih ingat nggak? Waktu dia kampanye yang legendaris. Yang legendaris. Termasuk misalnya ketika dia menasihatin ibu-ibu, Bu, nanti silahkan minum asam sulfat. H2SO4. Ya maaf ya, modar ibu-ibu itu kalau minum asam sulfat. Air aki ya? Iya, H2SO4. Harusnya dia bilang asam folat. Itu aja salah. Dan itu nggak cuma sekali loh. Diulangi lagi, 2 kali lagi. Jadi dia ngomong di satu event, kemudian dia ngulangi lagi. Makanya kan sampai itu disebut oleh kader PDIP, Masinton. Dia tuh Samsul. Singkatan dari asam sulfat. Ya, artinya memang anak ini ya terlalu dipaksakan oleh ayahnya untuk kemudian menjadi seorang wakil presiden. Dan ya nggak apa-apa kalau dipaksakan itu di lingkungan keluarganya. Tapi kan yang dipaksakan untuk Indonesia. Kemudian Indonesia menanggung malu, menanggung biaya seorang wakil presiden yang tidak cakap dan tidak memenuhi syarat, apalagi jelas betul ya dalam podcast kita yang lalu dengan bukti-bukti yang ada dia tidak lulus SMA. Apalagi Kementerian Dikdasmen tidak bisa menunjukkan bukti bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pak Dr. Sutanto waktu itu adalah sah. Karena apa? Syaratnya tidak sesuai dengan syarat dari Dirjen Dikdasmen sendiri. Yang harus ada 3 tahun raport. Yang 9 itu ya? Iya, harus ada 3 tahun raport. Kemudian harus ada sertifikat dari Insers. Dan tidak lama lagi saya juga akan nanti sampaikan dari Insers ya gitu soal ini gitu ya. Jadi artinya apa? Jelas betul bahwa itu harusnya dia gugur dan masih lagi dibantu dengan persekongkolan jahat atau pemufakatan jahat yang waktu saya sebut. KPU pun sudah menyiapkan. Jadi di peraturan KPU atau keputusan KPU ya nomor 19 tahun 2023 di pasal 18-nya bisa-bisanya ditulis di situ ya bahwa syarat ini tidak berlaku untuk calon presiden dan wakil presiden yang dari luar negeri yang tidak punya ijazah SMA. Dan itu kemarin ketika dialog kebudayaan di Jogja, Rembuk itu jelas betul Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan pendidikan tuh harus urut, ya sequential gitu ya, harus urut. Orang kalau nggak urut ya loncat-loncat. Ya udah ya kayak gini. Itulah yang dialami. Itu sebenarnya kalau bagi kami masyarakat Jogja dalam sekali itu statement dari Ngarso dalam itu. Itu jelas banget. Itu ada sasaran lah gitu ya. Ada, jelas betul kelihatan karena kan beliau ditanya soal bagaimana posisi kapan menjadi raja, kapan menjadi gubernur. Bagus dan penanyanya juga bukan kaleng-kaleng ya. Ada Soimah, ada Butet yang nanya, ada juga seorang pemilik kursus di Jogja ya Pak Yanto, kemudian ada juga beberapa orang lain. Mas, begini. Ada juga Mbak Rosiana Silalahi juga ikut tanya. Oh, ikut. Kita kan selalu disebutkan bahwa Wapres itu ban serep. Tidak lebih dari ban serep. Wapres rasa-rasanya
auranya akan ke dalam. Kita lebih tahu, tapi dia tidak kemudian keluar dan diketahui dunia. Ya. Artinya, kalaupun misalnya kualitas wapres, maaf seperti itu, mending gak ada wapres. dunia kan tidak akan tahu atau tidak? Ya gini. Saya menjadi ingat sekarang. Kalau Mas Ramsa dan pemirsa Madilog ini juga tahu ya, mobil-mobil masa depan atau mobil modern lah, itu pakai ban serep nggak? Enggak, udah. Jadi ban serep itu sebenarnya nggak penting. Apalagi kualitasnya kayak wapres nih, mahal banget gitu. Semua mobil sekarang rata-rata, saya pakai analogi gitu aja. Iya kan? Kenapa? Karena bannya sudah dengan teknologi selain tubeless, dia inflatable yang bisa kemudian kalau gembos, dia bisa dimasukin cairan tertentu, dipompa, atau bahkan tidak bocor. Ya kita harus menguatkan presidennya. Jangan berpikir, karena kalau kita tiba-tiba mobil itu bocor, harus bawa ban serep. Dengan misalnya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Nggak usah ada ban serep itu. Iya. Lebih baik begitu daripada ini kan terus terang aja ini ada perkembangan terbaru. Yang ini info yang saya dapat dari teman-teman di PD. Ketika kami saya, Dr. Tifa dan juga Abang Resmond waktu itu nggak ikut tapi ada Mas Refli. Kita ketemu diterima oleh perwakilan DPD. Ketika kita membawa buku Jokowi White Paper, itu kan kita tanya sebenarnya bisik-bisik di dalam gedung Dewan ini, gedung rakyat ini apa? Mereka sebenarnya sudah mau soal pemakzulan. Tetapi mereka lagi bingung siapa yang mau menggantikan. Nah, pemikiran Kang Darsa ini bagus. Nggak usah ada yang gantikan. Toh Indonesia tanpa wapres. Itu apakah itu tidak melanggar konstitusi misalnya? Memang ada aturan di konstitusi kan. Gitu. Tapi kalau memang ternyata ribut dan mempertahankan itu jauh lebih beresiko. Menurut saya lebih beresiko. Apa resikonya? Lah kalau terjadi sesuatu dengan presiden. Wapresnya yang naik. Itu lebih beresiko. Karena itu adalah aturan konstitusi. Ya, dan itu lebih beresiko daripada tidak ada wapres. Dan tidak ada wapres itu bukan apa-apa loh. Zaman dulu Orde Lama, Bung Karno tidak ada wapres kan ada triumvirat juga. Makanya kan bisa diatur oleh 3 menteri kan. Iya betul. Dulu zaman Bung Karno kan kita juga pernah, bagi teman-teman yang nggak tahu ya, kan pernah Bung Karno itu sendirian ketika Bung Hatta menyatakan mundurkan diri. Zaman Pak Harto pun sebenarnya begitu, meskipun tidak secara spesifik. Ngarso dalam ke-9 ayah dari Hamengkubuwono ke-10 ini juga mengatakan saya nggak terlibat lagi dan beliau lebih memilih untuk diam. Tapi kan beda. Kalau Bung Hatta dulu speak up, kalau Ngarso Dalam lebih baik diam. Tapi beliau mengaku sebenarnya sudah tidak lagi membantu Pak Harto. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan daripada nanti publik luar mengetahui. Tapi saya yakin publik luar mengetahui kok. Ini dunia yang borderless. Iya, apalagi sudah ada teknologi. Kelakuan-kelakuan konyol dari seorang wakil presiden kita yang fufafa ini, yang sangat tidak mampu ini, itu kan sebenarnya sudah ketahui. Kan mereka juga bisa melihat kan. Misalnya ketika acara di Tiongkok kemarin, logisnya kalau presiden itu belum berangkat, ya kebetulan alhamdulillah lah, Pak Prabowo untuk setelah 10 tahun kita tidak punya presiden yang berani bicara di gedung UN, United Nations, kemarin Pak Prabowo bicara dengan gagah di sana. Tapi kan ketika ada acara di Tiongkok, kan yang disuruh berangkat bukan Gibran. Harusnya kan wakil presiden. Tapi kan disuruh kan salah satu Menko kan gitu. Nah, jadi dari sini aja sebenarnya publik luar itu sudah bisa menilai. Apalagi kalau nanti cerita-cerita ini itu juga keluar. Apalagi sekarang YouTube automatically juga sudah ditranslate ke bahasa Inggris kan gitu. Jadi orang luar bisa melihat, aduh ini kelakuan dari Wapres Indonesia. Mas, parah. Ini hanya sekedar sebuah komentar ya, atau apapun namanya. Kalau tidak salah di zaman sebelum internet pun Kompas kan punya rubrik kilasan kawat sedunia. Betul. Hal-hal ganjil dari berbagai dunia. Kemudian di Tempo ada Indonesiana, ada Dunia Siana. Iya. Di harian KR kalau di Jogja ada sungguh-sungguh terjadi. Gitu ya. Iya. Jadi ini masuk. Kalau di pos kota meskipun agak lain ada. Nah ini dia. Tapi itu agak lain lah ya. Kalau di mana dulu yang ada Mak Slompret atau apa itu ya. Artinya sebetulnya Mas Roy yakin bahwa semua yang terjadi secara transparan sebetulnya diketahui oleh publik dunia. Diketahui hanya saja mungkin sekarang
Pada itu DPR pada menunggu ya. Iya. Karena kemarin kabarnya, nah ini saya juga mereka belum berani menerima dari forum pernawiran TNI Polri itu karena bingung nanti kalau dia diturunkan tuh sudah setuju. Tapi yang mau naik siapa? Nah, dan itu kan parahnya kan gitu. Setiap fraksi partai kan mengajukan calonnya sendiri-sendiri kan. Apakah visi forum ini tidak memberikan alternatif solusi? Memang enggak. Cuma ganti aja. Ganti aja, maksulkan dia. Karena menurut saya setuju yang tadi kayak mobil generasi ke depan, mobil listrik tuh nggak usah pakai ban serep, ya kan gitu. Karena kalau begitu kempes, ya udah dikasih cairan yang ada, ya, kemudian dipompa, kan selalu dibawain inflator sendiri, dibawa lagi, udah jalan. Atau pakai ban yang memang teknologinya lebih tinggi dari tubeless, yang tidak bisa bocor, gitu. Ban sekarang kan teknologinya kayak gitu. Iya, Artinya teknologi ada tuh nggak usah, daripada terus terang menghabiskan anggaran biaya APBN yang luar biasa mahal hanya untuk acara mengantarkan wapres ikut atau menonton lomba mancing gitu. Ini kalau itu bukan dalam rangka kaitan peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda, kayak dia biasanya datang untuk memberi bagi-bagi skincare, bagi susu, itu masih mending, Mas. Tapi karena ini peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda kan, aduh, kasarnya sangat konyol gitu. Mas, berkaitan dengan Sumpah Pemuda, ya. Apa yang sangat membedakan secara kontras Gibran dalam memaknai pemuda atau Sumpah Pemuda dengan tokoh-tokoh muda di masa lalu, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Wikana, tadi Mas katakan. Itu yang kontrasnya. Sangat lah, itu bumi dan langit lah. Jelas betul gitu. Jangankan seperti Pak Wikana, Sultan Syahrir, Bung Karno apalagi yang dulu. Waduh, ini memikir soal bagaimana Republik ini berpikir aja dia nggak bisa. Contoh, ketika terjadi kerusuhan, ya kemarin agak ramai ya. 2530. Iya, 2530 itu. Pak Prabowo memanggil para ketua-ketua. Ada nggak dia? Nggak ada. Itu tidak dipanggil atau tidak datang? Nah, itu kan aneh. Nggak. Justru dia kan bikin acara. Manggil para tukang ojol itu, ya kan? Yang sebagian orang mengatakan tuh ojol bener apa enggak, ya kan? Oke lah, perdebatan soal itu kita nafik. Tapi artinya dia kan harusnya dampingin. Sebagai seorang wakil presiden yang ada, dia harusnya berada gitu loh. Wakil presiden ya katanya tugasnya ban serep. Kalau ban serep ya. Lah ini kan namanya ban yang nggak dipakai gitu loh. Kalau dia itu kan ban yang ditinggal. Kalau istilahnya ini mobil, mobilnya berjalan kemana, bannya ini berjalan kemana. Terus, Kang Darsa, dalam 2 atau 3 kali terjadi reshuffle kabinet, ada nggak dia? Nggak ada juga kan? Enggak. Dan dia katanya ditugaskan ke Papua. Tapi kan malah pemberitaan yang ada di sana, itu kan sangat-sangat nggak bagus bagi Indonesia gitu loh. Jadi memang, aduh kalau menurut saya ini jangan kelamaan deh. Mas, ini membahayakan Indonesia. Ketidakhadiran di beberapa momen penting, sangat penting di reshuffle. Kemudian ketika kemarin terjadi sedikit pergolakan huru-hara, beliau tidak hadir. Menurut Mas, itu karena beliau tidak hadir, tidak punya inisiatif untuk hadir, atau presiden yang justru tidak memberikan kesempatan untuk hadir? Sebagai anak muda, dia harusnya kalaupun dia misalnya tidak diundang ya, saya yakin ada undangannya. Dia bisa bertanya kan. Tapi apa jadinya ketika dia hadir pada saat HUT TNI kemarin? Ya lucu banget kan memang. Karena videonya kan viral itu. Ketika Pak Prabowo lewat, dia malah bingung posisinya mau ngapain gitu. Harusnya dia terus kemudian langsung berdiri siap ngikutin dong. Presidennya kemana? Enggak, terus malah bingung sendiri, duduknya bingung-bingung gitu. Pak Prabowo lewat dan dia diam aja di situ. Terus dia bergaya. Dan itu yang saya lebih ngakak lagi, Mas. Kelakuan para termul itu, kemudian malah marah membahas, lihat gantengnya wapres kita pakai kacamata ketika dia, aduh, ini waktu melihat ini, waktu melihat ini malah waktu melihat pesawat saat itu, aduh kok kayak gini. Dan lebih konyolnya lagi, Mas, masih banyak yang termul-termul yang mengatakan kalau inilah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ada di mana gitu. Konyol, benar-benar konyol. Mengapa harus ada hal-hal seperti itu?
inilah kata Wapres mereka terbaik. ya wapres terbaik, inilah apa, ini apa. Iya, Wah, mereka buat mungkin- apa itu? Ya buat diangkat? nutupin kekurangan dia. Tapi kan sebenarnya nggak usah jauh-jauh, Mas. Cerita ini itu kan kalau boleh saya cerita, itu kan sebenarnya sudah juga diramalkan ya oleh para pujangga terdahulu gitu. Siapa Ronggo Warsito? Oh iya, ada orang entah ya kita barusan kehilangan seorang dalang kemarin ya, Anom ya, Anam Anum Suroto. Suroto, iya betul. Tapi sebelumnya kan Anom. banyak cerita. Oleh karena itu saya akan keluarkan alutsiswa, Mas. Alat utama sistem pewayangan. Wah, ini alutsiswa. Nah. Jadi, Itu hebat menyembunyikannya saya. nggak ngerti kan? Ini benar loh, benar. Nggak ada yang mungkin kudu juga pada nggak ngerti gitu. Jadi dalam cerita dulu, goro-goro, bumi gonjang ganjing, ono kisah sing jenenge atau yang namanya Petruk. Nah ini Petruk. Petruk itu pernah kalau zaman ayahnya dulu, dia sempat jadi ratu. Wah, dia juga lagi bercita-cita ini jadi ratu ini. Gitu loh. Tapi konyol, apa yang dilakukan oleh Petruk ini adalah justru waktu itu dia malah ditendang oleh Banteng Ketaton. Weh, keluar kamu. Wah, memalukan partai Banteng Ketaton. Wah, akhirnya kebingungannya, Mas. Dia kemudian memelihara ini yang disebut termul. Ternak-ternak. Banyak ini sekarang. Ternak-ternaknya mul ini banyak nih. Ternak-ternak ini banyak. Sampai ada ternak yang kayak gini. Nah, ini suaranya kayak gitu. Dan lebih konyol lagi, Mas. Dia sekarang menggandeng. Sebentar, nih jatuh. Ambil nih. Ya. Nah, menggandeng yang namanya gajah. Nah, partai gajah. Artinya partai nggak punya ijazah. Like father, like son. Dia nggak punya, bapaknya juga nggak punya. Tapi kan konyol, Mas. Ini yang sudah ada pada Al-Quran. Ya kan? Di surat Al-Fil. Surat nomor 105. Ketika gajah ini digunakan oleh Abraha untuk menyerang Ka'bah. Lah kok yang dipilih simbolnya malah gajah. Dia menyerang dan akhirnya Allah SWT menurunkan burung ababil. Wah, dia kena nih. Pasukan gajahnya, ada gajah yang besar namanya Mahmud ya. Waktu sampai tunggang langgar. Artinya Petruk ini selalu salah. Ngajak hewan ya salah, malah ngajak termul-termulnya. Nah, Indonesia kalau nggak hati-hati, Mas, gunungan ini belakangnya apa, Mas? Kobong, terbakar. Kalau nggak hati-hati, maka Indonesia lah yang akan terbakar. Kalau nggak hati-hati dengan Petruk cilik ini atau termul ini. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap. Itu pesan moralnya, Mas. Jadi kita harus hati-hati. Karena Petruk ini membahayakan Republik. Itu, Mas. Ada ceritanya. Itu dari Ronggo Warsito. Bukan Ronggo Warsito, tapi pujangga ada. Dan bahkan kan pernah juga ada cerita yang namanya ayahnya. Petruk jadi ratu. Kalau dia belum jadi ratu, dia belum jadi orang nomor 1. Dan ketika Petruk jadi ratu ini, itu kan sebutannya kan beda. Ayahnya ya, bukan dia. Yang gede, Petruk besar. Itu kan menjadi Prabu Kantong Bolong. Kantongnya bolong karena di kantong kirinya katanya ada 17.000 triliun, di kantong kanannya katanya ada 11.000 triliun, tapi kan bohong semua, bolong semua kantongnya, dan dia menjadi Prabu Wel Geduel Beh, ya, Prabu yang cuek bebeh terhadap masyarakat. Jadi semua itu sebenarnya sudah ada. Kalau kita bisa menangkap ada tanda-tanda semacam sejarah. apa ya, semacam apa nubuah. Betul, ada semacam bukan ramalan ya, tapi memang sudah digariskan. Dan ini memang sebenarnya sudah bisa di kalau kita hati-hati. Kayak kata-kata Ngarso dalam kemarin Sri Sultan, harus urut, kemudian orang tua harus tetap jawani, orang tua harus tetap itu. Mas, sebenarnya kita harus sadar bahwa ini yang sedang dialami oleh Indonesia. Petruk cilik ini kan senang dengan gaya yang slow, agak santai bicaranya, agak ceplas-ceplos. Ya agak santai karena dia nggak bisa bicara cepat. Kalau bicara cepat semakin ketahuan kosongnya. Bukan untuk menarik gaya itu untuk menarik orang-orang muda, misalnya nggak? Ya sekarang kan kita tahu dari cara bicara saja kan kita bisa mengukur. Saya mohon maaf, saya tidak melihat kapasitas otaknya. Betul. Tetapi dari situ kan kelihatan bagaimana cara dia bicara.
nanti saja ya. Itu kan kelihatan banget gitu loh. Kayak gitu. Dan sekali lagi, saya sangat menyayangkan ya ketika wakil rakyat kita itu tidak respons ya. Atau belum respon gara-gara mereka lagi bingung. Penggantinya siapa? Nggak usah dipikir pengganti. Daripada nanti ada sesuatu gitu loh. Yang terjadi dan dia menggantikan itu lebih bahaya lagi. Ban serepnya itu kalau ban serepnya bagus, ini ban serepnya udah kempes, udah tambal-tambalan gitu, mau digantikan untuk ban yang bener, ya kan bahaya. Udah divulkanisir berapa kali? Wah, udah divulkanisir berapa kali gitu loh. Jadi udah ditempel dari dalam, udah dilem, udah dipres, kemudian udah divulkanisir, ya lepas lagi. Kalau orang, kalau anak-anak baru mungkin nggak ngerti loh mas vulkanisir itu apa. Gitu. Mungkin oke lah soal apa metafor vulkanisir dan lain sebagainya kita geser dulu. Tapi yang jelas begini mas, di kantor wakil presiden itu ada sekian orang yang tergabung dalam tim, ya, dan mereka tidak gratis. Betul, mereka dibayar oleh negara. Ya. Ini kan sebuah, katakan saja, ini fakta misalnya ya, kita memiliki dan dulu sampai ada tim KSP, kemudian ada PCO dulu, ya kan Presidential Communication Officer, yang dulu ada nama-nama hebat kan di situ. Dulu ada Pak Ujang Komarudin, ada kemudian dari Kalau di Wapres kan ada Mbak Tina Talisa juga. Lah iya. Maksud saya gini. Kemana mereka gitu kan? Iya, kemana mereka? Iya. Apa aja mereka yang lakukan? Kan gini, kan mau tidak mau itu adalah tantangan buat mereka. Betul harusnya. Tapi kan kelihatan kan Pak Prabowo juga mengatakan, ya kalau ikan itu busuk dari kepalanya, ya busuklah semuanya kan. Iya. Ya kalau memang sudah kepalanya itu busuk, ya bawah-bawahnya busuk. Contoh, masih ingat nggak? Atau pemirsa Madeline kan? Program pertama dia yang sempat heboh itu, lapor Mas Wapres. Iya. Mana sekarang? Itu pernah kita angkat tuh waktu itu dengan Pak Reja kalau di sini. Mana sekarang? Lapor Mas Wapres. Orang-orang yang sudah rela mengantri lama di sana, itu kan sama saja dengan dikasih prank kan? Udah ngantri dari pagi, terus gak ada solusinya, dan tiba-tiba programnya hilang begitu saja. Lapor Mas Wapres. Ya karena memang itu pencitraan, gak ada solusinya. Ini firm. Saya harus tanya, firm program ini tidak berjalan. Sekarang gak ada. Silakan ditanyakan. Lihat kalau ada kan masih banyak orang ngantri. Gak ada. Karena memang gak ada solusinya. Ya kan program itu berjalan di awal-awal pemerintahan Pragib ini, kemudian setelah itu mulai ketahuan kan, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Iya. Kan makin malu aja nanti kalau nggak bisa, ya udah selesai gitu aja, udah tiba-tiba ditutup, nggak ada. Sekarang mana program dia yang berjalan? Mas Roy kan bagaimanapun adalah seorang yang ahli komunikasi lah ya. Apa saran Mas Roy kepada tim yang berada di seputaran Mas Gibran, yang sampai hari ini pun kita tahu itu cukup dibayar lah ya. Oh iya. Apa yang harus disarankan pada mereka? Karena begini, ini udah jelas ini Wapres. Kualifikasinya seperti apa ya Anda kemudian harus mendrill lah katakan. Betul, iya. Kalau saya ekstrim mas sarannya. Iya. Nggak usah percuma dikasih tim komunikasi yang kuat. Karena kapasitas dia nggak ada. Jadi percuma. Ya udah ganti aja Wapresnya. Udah kalau saya sangat ekstrim. Karena kita nanti biayanya makin mahal lagi untuk mengupgrade tim komunikasi ini. Gimana mau tim komunikasi yang bagus? Kan katanya gini, dia akan selalu membandingkan orang-orangnya. Oh, dalam tim komunikasi Wapres waktu itu, zaman Pak Kiai Ma'ruf, ada katanya 8 orang. Wapres sekarang cuma 3 kok gitu. Katanya gitu katanya. Oh gitu. Ya, mau dikasih 3, mau dikasih 30, mau kasih 100 ya sama aja. Kan itu hanya bertugas memasuk itu kan. Gitu. Ya feeding itu. Iya, sama kayak zaman ayahnya, sama kayak Jokowi. Kita dulu kan sempat tahu tuh. Ada beberapa orang yang ditunjuk dari milenial, juru bicara milenial atau apa? Anak-anak muda yang waktu itu dengan gaji 50 juta per bulan. Ada juga yang dari timur. Ya, mana hasilnya? Ya nggak ada. Itu paling sekali, 2 kali, 3 kali rapat, malah blunder waktu itu ada yang melakukan statement tapi blunder sendiri, kemudian saling blunder. Ya udah, percuma. Kita nggak perlu orang untuk menerjemahkan itu kalau yang bersangkutan bisa menyampaikan sendiri. Kayak Pak Prabowo. Iya, betul. Bagus. Nggak usah terlalu banyak juru bicara. Dan jadi, Pak Prabowo sekarang kan relatif ngomong sendiri ya? Betul. Ya memang begitu. Ya sebenarnya gaya presiden kita yang benar dari dulu ya kayak gitu.
Bung Karno bicara sendiri, Pak Harto pun Lalu bicara sendiri. tidak ada Dan juru nggak perlu bicara. malu kalau misalnya tidak bisa bahasa Inggris. Kayak bahasa Indonesia lah. Lah iya, dalam undang-undang kita pun diatur kok presiden itu berbahasa nasional. Dan nggak usah sok-sokan kayak Termul yang sama saya di salah satu acara di CNN kemarin. Menjelaskan gini. Mana saya bilang 6 bulannya mana? 6 months. Where 6 months? Nggak ada. Jadi bingung dia. Nah sama. Jadi sama dengan ini. Ketika kemudian presiden itu harus menunjuk juru bicara, Pak. Sebagus-bagusnya juru bicara, Mas. Ya. Kalau orangnya tidak berkapasitas, maka jawabannya ada di kaos saya, Mas. Hah? Saya lupa itu. Wah, yang sudah ada kaos. Saya lupa. Iya. Lupa saya. Selalu ada. Sebentar, saya pindah dulu. Nah, jadi jawabannya nih, Mas. Oh, Sido mundur. sejak kue milih DE. Jadi DE itu apa, Mas? DE itu dia. Oke, siap. Jadi artinya adalah, maka inilah imbauan untuk yang diteriakkan oleh para purnawirawan TNI untuk wapres kita. Sido mundur lah. Jadi mundur nggak ya? Oke. Tuh. Kalau nggak jadi mundur, Indonesia ini akan makin gonjang ganjing republik ini. Apa tadi? Obong. Iya, obong akan terbakar. Dan Anomannya nggak ada ya? Lah, ini bukan cerita Anoman Obong lain lagi. Kalau Anoman Obong itu kera putih yang menyelamatkan Ramadan cinta. Kalau itu lain lagi, ini Indonesia gobong gara-gara ini, gara-gara Petro yang nggak benar-benar nggak menguasai ini. Itu. Makanya pertanyaannya, Sido mundur lah. Jadi mundur aku nggak? Oh, Gitu. Sido mundur tuh Ya, jadi ini, mundur. ini kan anunya, Sido tuh jadi. jadi. Oke. Ini kan sebenarnya permintaannya dari Pak Subhan yang pernah Subhan Palal. Subhan Palal kan. Alternatifnya Gibran tuh mundur atau enggak? Makanya Sido mundur. Itu, Mas. Mas, kalau misalnya ini kan bagi banyak orang adalah wishful thinking ya, mundur. Ya. Kita tahulah ya, kita bisa menerka-nerka bahwa itu tuh kecil kemungkinan. Ya, ya. Bagaimanapun saat ini Mas Gibran adalah wapres termuda dalam yang tapi pernah tidak terpilih. merepresentasikan anak muda. Oke. Itu orang-orang Solo aja bilang gitu. Siap. Ya. Apakah ada ada potensi atau kemungkinan besar beliau juga akan menjadi wapres yang paling memalukan dalam sejarah kita? Itu nggak usah dijawab itu. Itu pertanyaan retoris itu. Dan retoris itu nggak perlu jawaban. Itu perlu jawab karena tadi udah ngomong sekian banyak. Lah iya, udah jelas kalau itu. Makanya saya kiranya kalau sampai ada termul yang mengatakan ini wapres terhebat, terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Come on gitu loh. Bandingkan Muhammad Hatta, kemudian yang terakhir ada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sekalipun ya. Terus kemudian dengan tokoh-tokoh yang lagi dengan Pak Darmono, ada Malik, Pak JK, Pak Tri Sutrisno. Aduh, pada kemana beliau-beliau yang hebat-hebat ini gitu loh. Gitu loh, malu kita rasanya. Benar-benar malu kita. Inilah akibat pemaksaan dengan adanya pemufakatan jahat ya. Dimulai dari MK, Mahkamah Konstitusi ya. Tapi sebelum Mahkamah Konstitusi itu KPU sudah mengupayakan pemufakatan jahat lewat pasal 18 di keputusan KPU nomor 19 tahun 2023 itu. Jadi memang sudah direncanakan. Dan direncanakannya semenjak tahun 2019 ketika sudah dikeluarkan surat keterangan ketika dia inserts-nya itu disetarakan. Yang padahal itu sangat tidak bisa disetarakan. Kelasnya belum nyampe, Pak waktunya juga. Iya, Sesdirjen Dikdasmen saja mengatakan kalau dia itu hanya punya raport untuk 2 tahun ya, dan itu kelas 9, kelas 10, bukan kelas 10, kelas 11 ya. Kelas 9, kelas 10, padahal untuk masuk ke insert itu dia harus punya sertifikat bukan hanya grade 12 tapi years 12 ya untuk masuk ke sana, itu nggak ada. Jadi kan ini kan pemalsuan atau kecurangan atau kebohongan. Orang yang awalnya sudah berbohong, dia akan nutupin terus kebohongan-kebohongannya itu. Dan dia harus konsisten untuk berbohong. Iya, dia harus konsisten untuk berbohong. Sama seperti ketika dia dulu punya warung di Solo, Markobar, Martabak Kota Barat, dia berbohong dengan dia melukis, ada lukisan Dajjal di situ, orang dengan mata satu dengan segitiga. Tapi dia kan bohong mengatakan, oh itu bukan Dajjal, itu kan tiga pemilik rumah makan ini. Kalau dia konsisten, dia pertahankan, akhirnya kan enggak, dia hapus. Iya kan, kayak jadi anak ini memang, aduh.
udah parah ya kalau menurut saya as soon as possible. Pemimpin itu merefleksikan warganya, kita Oke. semua. Heeh. Mas setuju nggak untuk kasus Gibran? Enggak lah. Dan dia merepresentasikan anak muda saja tidak. Oke. Kan jelas. Orang Solo loh yang bilang. Iya. Pemuda itu tidak direpresentasikan oleh Gibran. Dan itu pernah ada demo besar di depan benteng Vastenburg di Solo waktu itu ya. Solo bukan Gibran. Ya. Kalau tadi kenapa saya jawab itu? Karena memang ada pepatah kan. Kacang mongso ninggal no lanjaran. Artinya kacang itu tidak akan jauh dari dari tempatnya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohon. Like father, like son. Dia ini ya memang ya 11-12 lah sama bapaknya. Dan lebih parah, kalau bapaknya mungkin sebagai wayang, saya tahu bapaknya ini wayang juga, ada pengendalinya, ya gitu. Dan dia masih bisa memberlakukan itu, artinya dia masih bisa seolah-olah pencitraannya tuh sukses gitu ya. Masuk gorong-gorong, kemudian keluar gorong-gorong gitu ya. Itu waktu itu. Tapi kalau anaknya, dia si Petro kecil ini, memang kapasitasnya nggak mampu. Jadi ya memang harus dimakzulkan. Karena sudah sesuai dengan kriteria itu di Undang-Undang Dasar di pasal 7A itu. Karena memang dia tidak cakap. Dan satu lagi yang penting lagi. Pemakzulan itu tidak harus satu set. Karena di pasal 7A itu yang kemudian dilakukan. Boleh dijelaskan, tidak harus satu set? Tidak satu set itu kan dia kan dulu terpilih Prabowo Gibran. Oh, oke. Iya kan? Gitu. Kemudian tidak orang paket kan, gitu ya? Ya tidak satu paket. Kemudian orang banyak yang mengupayakan, kalau ini dimakzulkan ini harus naik. Ya nggak bisa. Enggak, itu kalimatnya ada dan atau. Kalau dan atau pengertiannya, ya dimakzulkannya itu dan atau. Satu-satu. Ya kalau dia dimakzulkan, ya insya Allah Indonesia tetap akan jaya. Karena Indonesia sudah punya sejarah tanpa wakil presiden. Dan kalau daripada nanti ada sesuatu dengan Pak Presiden. Karena sang pemuda ini, yang dikatakan pemuda tadi, sama sekali tidak merefleksikan ini. Dan keburu kita memperingati 100 tahun Sumpah Pemuda. Kalau kita masih punya sosok pemuda kayak gini, aduh, habis betul Indonesia. Jadi moga-moga penawaran TNI Polri itu segera kemudian digulirkan dengan cepat dan DPR, MPR menyetujui. Oke. Terima kasih Mas Roy. Siap. Waktunya juga pas ternyata, bahkan lebih beberapa menit. Sobat Madilog, Sumpah Pemuda bukan sekadar 3 kalimat yang bersejarah. Ia adalah janji intelektual bahwa setiap anak bangsa akan memperjuangkan persatuan dengan akal sehat dan keberanian moral. Jika janji itu kini tampak kabur di wajah para pemimpin muda, maka yang perlu kita pertanyakan bukan sekadar usia mereka, tapi kedewasaan berpikirnya. Gibran mungkin termuda dalam sejarah, tetapi sejarah tak pernah mencatat usia. Sejarah mencatatkan makna. Dan sejauh ini, makna yang tertinggal lebih dekat pada anekdot kekuasaan ketimbang harapan generasi. Ia tampak seperti pewaris gelar, bukan penerus gagasan. Kita tak butuh pemuda yang memancing ikan di pinggir kali untuk mencari sorotan, melainkan pemuda yang berani memancing gagasan di tengah deras arus kebodohan publik. Kita butuh generasi yang tak sekedar nampang di layar, tetapi menyala di sejarah. Muhammad Hatta pernah mengingatkan, pahlawan yang setia kepada cita-citanya lebih besar nilainya daripada 1000 orang yang hanya pandai berteriak. Maka pertanyaannya kini, akankah Gibran menjadi pahlawan bagi akal sehat generasinya? Atau sekadar gemah kosong dari kebetulan politik yang membuatnya duduk di kursi itu? Dan bagi kita semua, momentum Sumpah Pemuda ke-97 ini seharusnya menjadi cermin. Sudahkah kita berani bersumpah kembali? Bukan untuk bersatu dalam slogan, tetapi untuk bersatu dalam kejernihan berpikir. Karena tanpa itu, sumpah hanya akan tinggal serapah dan pemuda hanya akan tinggal nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili yang salaman.